Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2495. Orang tua Cina yang kaya raya. Saat ini, Zhongli masih berada di ruangan itu dan berdiskusi dengan Tie Guai dan yang lainnya tentang kemana harus pergi bersenang-senang di malam hari. Ketika dia menerima telepon dan mendengar pemimpin sekte memintanya untuk mentransfer uang, dia tertegun sejenak. Selama bertahun-tahun, pemimpin sekte tersebut tidak pernah meminta sepeser pun kepada mereka. Lagi pula, sebagai pemimpin kuil 8 dewa, dia tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, mereka sekarang berada di dunia sekuler. Lagi pula, pemimpin sekte itu tidak bersama mereka, jadi dapat dimengerti kalau ia meminta uang kepada mereka. 500 juta? Kan, mohon tunggu. Saya akan segera mentransfernya kepada Anda. Setelah Zhongli selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, 500 juta bukanlah jumlah yang sedikit di dunia sekuler. Anda menginginkan begitu banyak uang sekaligus. Apakah Anda berencana untuk menumbuhkan kekuatan keluarga di negara kepulauan dan menciptakan manfaat bagi kuil 8 dewa kita? Meng Xian tidak dalam posisi untuk memberitahu para tetua sekte apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Cepat sampaikan saja kepadaku." Dalam perjalanan ke dunia sekuler kali ini, Meng Xian dan yang lainnya telah mengetahuinya terlebih dahulu. Bahkan ia juga tahu bahwa 500 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi 99,99% penduduk dunia sekuler. Tetapi, pada saat ini, dalam benak Meng Xian, karena Tuhan telah mengizinkan Meng Gu muncul di depannya lagi, jangankan 500 juta, bahkan jika itu 50 miliar atau 500 miliar, dia harus menurunkannya. Sambil memikirkan hal itu, Meng Xian menutup telepon setelah mengatakannya. Zhongli awalnya bermaksud memperingatkan pemimpin sekte agar tidak tertipu oleh beberapa elemen yang melanggar hukum di dunia sekuler. Namun sekarang, menghadapi omelan pemimpin sekte, dia hanya bisa menarik kembali pikirannya untuk sementara, dan berkata kepada para tetua lainnya yang hadir dengan senyum yang sedikit malu, "Pemimpin sekte meminta saya untuk mentransfer uang dan memberinya 500 juta. Tentu saja, para tetua lainnya juga mendengar kata-kata Zhongli. Mereka saling memandang, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang Mulia, mengapa Anda meminta begitu banyak uang sekaligus? Apakah ada sesuatu yang langka yang Anda sukai?" Zhongli menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengoperasikan transfer, "Saya tidak tahu. Saya pikir dia berencana untuk membeli sesuatu." Seseorang mengingatkan dengan hati-hati, "Mengapa Anda tidak memperingatkan Yang Mulia? Dunia sekuler ini tidak seperti pegunungan. Orang-orang di sini tidak sesederhana kami para pengikut di pegunungan." Zhongli telah menyelesaikan transfer saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan para tetua lainnya, dia merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu katakan. Tetapi pertanyaannya adalah, jika itu kamu, apakah kamu berani mengingatkan Yang Mulia untuk mencegahnya tertipu?" Setelah kata-kata ini jatuh, sisanya diam. Zhongli hanya bisa berpikir ke arah yang lebih baik saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Tetapi pikirkanlah, dengan kecerdasan Yang Mulia, bagaimana Anda bisa dibodohi oleh orang-orang vulgar di dunia sekuler ini? Ayo pergi, para tetua sekte lainnya sudah keluar untuk bermain. Mari kita bersantai juga." Pada saat yang sama, setelah mendapatkan 500 juta, posisi berjalan Meng Tian berubah. Ia mengangkat kepala dan membusungkan dadanya, lalu dengan cepat mengejar Meng Gu yang ada di depannya. Kui Sao mengikutinya dari jauh.
Melihat sosok Meng Xian yang mengejarnya, dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Meng Xian ternyata adalah pria yang suka bercinta." Tepat saat Meng Xian mengejar Meng Gu dan mencoba menyenangkannya, di dalam ruang pemantauan Hotel Dongjing, Suster Ming memperhatikan gambar-gambar pada layar pemantauan, perlahan-lahan mengambil interkom, dan mulai mengendalikan mata-mata yang telah ditempatkan di kota hiburan terlebih dahulu, meminta mereka untuk melanjutkan langkah demi langkah sesuai rencana. Bagaimana Meng Xian tahu, sejak dia mengikuti Kui Sao keluar, dia sudah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang Li Fugui. Dia mengejar Meng Gu selama setengah jam. Meng Gu tidak dapat menahan diri untuk berhenti, berbalik dan berkata kepada Meng Xian, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan mengikuti saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya langsung di hadapan saya sekarang. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, bisakah Anda berhenti mengikuti saya?" Katanya setelah mendengar ini, Meng Xian sama sekali tidak ragu, juga tidak merasa malu. Dia hanya berkata kepada gadis di depannya kata demi kata, "Gadis, aku ingin mengejarmu." Jawaban yang begitu lugas membuat gadis di depannya tercengang. Meskipun dia sudah berkomunikasi dengan Mamiko sebelumnya, menurutnya, karena orang ini berasal dari Tiongkok dan memiliki identitas khusus, dia pasti relatif stabil dalam hal cinta. Tetapi sekarang, melihat sorot mata Meng Xian, dan melihat betapa kasarnya orang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah Anda yakin benar-benar ingin mengejarku?" Meng Tian berkata terus terang, "Ya, dan Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan tinggal bersama saya di masa depan." Wanita itu merasa semakin tidak percaya. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kenapa?" Meng Tian tetap menjawab dengan sederhana dan kasar, "Karena aku menyukaimu." Kata-kata lugas seperti itu benar-benar menghancurkan pembelaan wanita itu. Aku berpikir dalam hati, apakah Mamiko berbohong padaku? Bukankah dikatakan bahwa orang ini cukup kuat untuk membantu keluarganya memecahkan masalah, dan bahwa di masa depan, selama dia dapat hidup bersama orang ini, keluarganya akan selalu tak terkalahkan di negara kepulauan. Dilihat dari keadaannya sekarang, pria di hadapanku ini jelas seorang psikopat. Jangan bicara tentang penampilannya, dengan EQ seperti ini, tidak mengherankan jika dia masih melajang setelah mencapai usia 60-an. Tepat saat wanita itu ragu-ragu, Meng Xian melanjutkan, "Gadis, izinkan aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu bersedia berkencan denganku? Jika kamu bersedia, selama itu adalah persyaratan yang kamu ajukan, aku berjanji akan membantumu mencapainya." Wanita itu mencibir. Dia juga ingin melihat seberapa kuat pria bernama Meng Xian ini. "Baiklah. Karena kamu sudah bilang, aku bisa memberitahumu sekarang bahwa alasan aku datang ke kota hiburan kali ini adalah untuk menghasilkan uang dan membantu keluarga kita keluar dari krisis saat ini." Meng Xian tersenyum dan berkata, "Berapa banyak?" Wanita itu berkata, "Jika dikonversi ke mata uang Cina milikmu, aku butuh setidaknya 80 juta. Meng Xian tidak berpikir dua kali dan segera mengeluarkan ponselnya. Di depan wanita itu, dia bertanya, "Gadis, tolong berikan aku nomor kartumu." Wanita itu bertanya dengan datar, "Apa yang akan kamu lakukan?" Meng Xian tidak menjawab, tetapi berkata dengan serius, "Berikan saja nomor kartumu." Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, wanita itu memberitahu Meng Xian nomor kartunya. Setelah mendapatkan nomor kartu, Meng Xian segera mentransfer uangnya. Kurang dari 1 menit, ketika wanita itu menerima pesan teks tentang transfer 100 juta yuan ke kartunya,
dia benar-benar terkejut. Menatap Meng Xian, dia bingung dan bertanya-tanya bagaimana pria di depannya ini bisa begitu kaya. Meng Tian menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya baru saja mentransfer 100 juta kepada Anda. Bisakah Anda memberitahu saya nama dan usia Anda?" Wanita itu mengangguk, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. "Tuan, nama saya Akimoto Nari, Anda bisa memanggil saya Nari. Saya berusia 23 tahun. Meng Tian mengangguk, mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata kepada wanita itu, "Halo, saya adalah pemimpin kuil 8 dewa, Meng Tian Zhenren. Saya berusia 93 tahun ini, tepat 70 tahun lebih tua dari Anda." Ketika dia mengatakan ini, Meng Xian tetap tenang. Tampaknya perbedaan usia tidak akan berpengaruh pada hubungan antara dirinya dan Menggu. Di sisi lain, meskipun Nali sudah tahu situasi umum Meng Xian di dalam hatinya, dia masih berpura-pura terkejut dan bertanya, "Tuan, Anda tidak bercanda di depan saya, kan? Berapa usia Anda tadi?" 93 tahun. "Tetapi saya lihat Anda baru berusia awal 40-an. Bagaimana mungkin Anda berusia 93 tahun? Jika Meng Xian berada di kuil 8 dewa, dia akan dapat mengetahuinya dalam hitungan menit jika seseorang berbohong. Namun sekarang, dia berada di depan kekasihnya. Dalam hal percintaan, bukan hanya wanita saja yang bodoh, laki-laki pun demikian, apalagi seorang lelaki tua seperti Meng Xian." Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Nali, Meng Xian berkata terus terang, "Nona Nali, saya pasti akan memberitahu Anda alasan spesifiknya asalkan Anda setuju untuk berkencan dengan saya. Sekarang saya bertanya lagi, apakah Anda bersedia menjadi pacar saya, berkencan dengan saya, dan menjadi istri saya di masa depan?" Nali masih terkejut. Ada terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Meng Xian. Dia ingin mengangguk dan setuju, tetapi dia takut ditipu oleh Mamiko. Tepat saat dia sedang merenung, tanpa diduga, Meng Xian akan melakukan tindakan lain. Dia mengambil teleponnya dan mulai mentransfer uang kepada Nali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Saya baru saja mentransfer 100 juta. Kali ini, jumlahnya 100 juta lagi." Ketika Naili menerima informasi transfer lagi, dia ketakutan saat itu juga. Meskipun keluarganya cukup kaya di Dongjing, mereka tidak sanggup menerima uang ratusan juta dolar. Sialan orang Cina tua ini, apakah dia benar-benar terlalu kaya? Meng Xian tetap tenang dan terus berdiri di depan Naili, menatapnya. Ketika dia melihat perubahan halus pada ekspresi wajah Naili, dia terus bertanya, "Nona Naili, sekarang, Anda masih tidak setuju untuk berkencan dengan saya?" Naili menarik napas dan mencoba menenangkan dirinya. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan, saya benar-benar ingin tahu mengapa Anda hanya menyukai saya. Lagi pula, seperti yang Anda lihat, ada banyak wanita cantik di sini yang lebih cantik dan lebih muda dari saya. Lagi pula, Anda sangat kaya. Ketika Anda berada di Tiongkok, pasti ada banyak gadis yang mengejar Anda, bukan? Tapi sekarang, Anda bersikeras menjadikan saya pacar Anda. Apakah Anda tidak punya tujuan lain?" Meng Xian melihat sekeliling dan melihat beberapa orang melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Jadi dia berkata kepada Naili dengan serius, "Nona Naili, jika memungkinkan, bisakah Anda ikut dengan saya keluar, sehingga saya dapat berbicara dengan Anda secara pribadi?" Naili tidak lagi memiliki alasan untuk menolak. Lagi pula, informasi transfer 200 juta yuan itu tidak palsu. Dan melihat sikap yang ditunjukkan oleh lelaki tua di depannya, kalau dia benar-benar memilih untuk menjadi pacarnya, kurasa lelaki tua ini akan rela memberinya uang lebih, apalagi 200 juta. Namun,
Demi kebahagiaannya sendiri seumur hidup, Naili tidak terburu-buru menyetujuinya, melainkan memilih untuk pergi keluar bersama Meng Xian, dengan maksud untuk saling mengenal lebih baik. Namun tepat saat Naili hendak pergi keluar dengan Meng Xian, sesuai rencana sebelumnya, gadis yang baru saja membawa Nali ke sini dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Nali dengan ekspresi gugup di wajahnya, "Nona, keluarga saya baru saja menelepon dan mengatakan bahwa kreditor ada di sini. Silakan kembali dengan cepat." Mendengar ini, Nali berkata dengan cemas, "Ini, apakah orang tua saya baik-baik saja?" Gadis di depannya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka baik-baik saja untuk saat ini, tetapi saya mendengar dari Tuan bahwa jika Anda tidak kembali dengan cepat, mereka kemungkinan besar akan menyerang Tuan dan Nona. Saat itu, saya kira." Wajah Nali penuh dengan kepanikan. Dia menoleh dan menatap Meng Xian di sampingnya, lalu berkata, "Tuan Meng Xian, bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda? Saya harus segera pulang untuk mengurus beberapa urusan keluarga. Setelah saya membereskannya, saya pasti akan menelepon Anda." Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Meng Xian berkata kepada Naili dengan serius, "Karena ada sesuatu yang terjadi di rumah, saya harus kembali bersama Anda." Naili bertanya dengan heran, "Apakah Anda juga akan ikut dengan saya?" Meng Xian mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Apakah menurut Anda saya tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga Anda?" Naili terdiam. Kuisao merasa gila saat melihat ini. Menurut rencana yang dibuat oleh Li Fugui dan Mamiko sebelumnya, Nali pasti akan menyetujui permintaan Meng Xian di sini dan hubungan antara keduanya akan dikonfirmasi pada saat itu. Tetapi saya tidak menyangka segala sesuatunya akan berubah seperti sekarang. Memikirkan hal ini, untuk memastikan tidak akan ada kesalahan dalam rencana ini, Kuisao buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Meng Tian, "Saudara Meng Tian, saya rasa sebaiknya Anda tidak pergi. Bagaimanapun, ini adalah Dongjing, bukan Cina kita. Selain itu, Guru Li pernah berkata bahwa dia datang ke sini hanya untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Anda, dan kita tidak dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu di sini." Meng Tian mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Kuisao, apakah saya harus mendengarkan Guru Li ketika saya melakukan sesuatu? Selain itu, saya pikir dengan kemampuan saya seharusnya dapat menyelesaikan masalah sekecil itu." Setelah mengatakan ini, Meng Tian menatap Nali di depannya dan berkata dengan serius, "Nona Nali, tolong tunjukkan jalan untuk saya." Di satu sisi, Nali khawatir dengan situasi di rumah, dan di sisi lain, dia juga mempertimbangkan apa yang dikatakan Mamiko kepadanya sebelumnya. Setelah beberapa detik hening, Naili membuat alasan dan berkata kepada Meng Xian, "Tuan Meng Xian, bisakah Anda memberi saya waktu beberapa menit? Saya harus memberitahu orang tua saya bahwa Anda akan datang ke rumah saya." Mendengar ini, Meng Xian mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu Anda telepon saja sekarang, dan saya juga akan menelepon murid-murid saya untuk memberitahu mereka." Meng Xian menelepon murid-muridnya hanya untuk meminta lebih banyak uang kepada Zhongli. Adapun Nari, dia mengaku sedang menelepon orang tuanya, tetapi sebenarnya dia pergi ke area kosong di pinggir jalan dan segera menelepon Mamiko. Pada saat yang sama, ketika Suster Ming yang berada di ruang pemantauan melihat kejadian itu, ia segera memanggil Li Fugui yang hendak mendaki puncak Gunung Qiongxi. Setelah memberitahu Li Fugui tentang situasi di sini, Saudari Ming buru-buru bertanya, "Fugui, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segalanya tampaknya telah menyimpang dari jalur semula." Li Fugui terdiam selama beberapa detik. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada kakak Ming, "Tidak apa-apa,
Karena Meng Xian akan pergi, biarkan dia pergi. Kirim juga pesan kepada Kui Sao dan minta dia untuk pergi bersama Meng Xian. Bersambung.